Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disiarkan di pelataran SMP Negeri 19 Depok pada hari Selasa tanggal 11 April 2023. Yuk kita lihat kegiatan apa yang terjadi di pelataran 19 Depok. Wow, ternyata sedang ada ceramah. Nawaitu sawfa ghadin an adai fardhi syahri ramadana lillahi ta'ala Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Hanafi cukup malam pertama doang, tapi niatnya hanya itu 1 bulan penuh saja. Nah besoknya kita nggak niat juga apa-apa karena kita sudah lihat ini. Kalau mazhab Syafi'i berarti kalau yang semalam niat, boleh nggak niat waktu zuhur misalnya? Wah, gue lupa kemarin itu semalam itu gue nggak terawih misalnya. Terus ingat-ingat sebelum zuhur atau habis zuhur, boleh nggak niat saat itu? Boleh. Kenapa? Dasarnya kita Ini kelas berapa ya Mas? 9 Pak. Kelas 9 hari Senin ya. Selasa ya, iya. Bisa ambil rapat ya. Besok foto-foto Pak. Ribut. Pokoknya nanti. Gimana? Udah 1 piring Foto besok Pak. Udah 1 piring. Duduk-duduk makan, misalnya main, misalnya itu ada buka blogok, buka kulkas, makan atau minum itu. Dia lupa bahwa hari itu dia puasa. Ingatnya pas sudah hilang hausnya dan hilang laparnya. Lanjutin apa batalin? Hah? Lanjutin ke batalnya? Apa batalin? Lanjutkan selama kita itu lupa, selama kita tidak disengaja dan lupa, itu sah-sah aja dan boleh-boleh walaupun kita udah banyak. Ya. Selama kita lupa minum ataupun makan, itu namanya sengaja membatalkan puasa, hukumnya dosa fatal. Tapi kita kudu ganti lagi nanti. Kalau untuk laki-laki diganti nggak puasa yang ditinggalin itu? Enggak ganti. Kalau laki-laki kan yang ada tuh perempuan, karena perempuan ada halangannya. Tapi laki-laki ada nggak halangannya? Ada musafir. Ada laki-laki halangannya. Pertama, Musafir. boleh dia Sakit. nggak berpuasa. Pertama, Sakit. anak kecil. Mumayyiz artinya dia belum akil balik, artinya dia masih kecil di bawah 10 tahun. Umur 3 tahun, 4 tahun ini boleh tidak melaksanakan puasa wajib. Yang kedua, lansia, orang tua yang memang sudah renta, artinya udah nggak kuat banget itu untuk menjalani ibadah puasa. Ini juga boleh meninggalkan puasa Ramadan. Ya ini, tapi dia cukup bayar fidyah. Lalu yang ketiga, apa nih yang ketiga? Nanya fidyah itu apa, Bang? Perjalanan jauh, boleh nggak? Boleh. Kalau sekira-kiranya kita mau mengadakan perjalanan, misalnya mau ke Jepang atau Korea, ya berarti kita batalin, boleh. Tapi kita ganti di hari yang lainnya di luar bulan suci Ramadan. Lalu yang keempat, orang gila. Gitu. Nah, kalau kamu pada mau nggak puasa, jadi kudu jadi orang gila dulu. Ini yang keempat. Yang kelima, bagi perempuan yang berhalangan atau yang menyusui atau yang hamil. Nah ini boleh meninggalkan puasa Ramadan, tapi diganti dengan fidyah ataupun dengan yang laki itu diganti di hari-hari yang lain. Kalau yang haid itu diganti di luar Ramadan, tergantung berapa banyak yang dia tinggalkan. Misalnya 1 minggu, ya 1 minggu dia bayar utangnya itu. Ya, ini yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Yang membatalkan puasa apa? Pertama, makan dan minum. Ini udah jelas-jelas banget ya. Makan dengan sengaja ini batal, minum dengan sengaja juga batal. Atau ngorek-ngorek tenggorokan biar muntah dengan sengaja batal nggak? Batal, otomatis batal. Kenapa? Karena ada niat untuk apa? Untuk biar dia batal puasanya, biar wah si muntah itu saya itu. Yang nggak sengaja batal nggak? Tidak.
misalnya lagi naik kereta atau naik bis kita muntah, itu nggak disengaja, itu batal nggak puasanya? Tidak, karena tidak disengaja. Jadi boleh diteruskan. Tapi kalau memang kita boleh ya kalau dia mau makan untuk membatalkan puasa? Boleh nggak? Boleh saja. Artinya ada rukhsah keringanan yang Allah berikan saat itu di situ. Dalam keadaan musafir. Dengan syarat itu. Ya, ini yang membatalkan puasa, makan dan minum. Kalau ngerokok ini siang-siang, kenapa ngerokok itu batal? Hah? Kan tidak mengenyangkan. Tapi ada apa tuh dasarnya dibatalkan puasa itu? Karena ada kenikmatannya, ada rasanya, ada juga asap itu masuk ke kita itu. Ya kan ada rokok, ada rasa ini yang strawberry, ya, ada yang apel, ada yang jeruk, ya itu macam-macam. Nah itu ada rasanya. Ya hukumnya makruh bagi laki-laki, ya haram hukumnya untuk merokok bagi perempuan. Lalu apalagi yang membatalkan puasa selain makan dan minum? Batal puasa selain makan dan minum apa? Muntah, berdarah, keluar darah dengan sendirinya, kesenggol kursi. Itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan wudhu kalau kita sedang sholat. Tapi kalau keluar darah bagi perempuan itu pasti batal, lain lagi ceritanya. Kalau mimisan batal nggak perempuan? Kalau mimisan laki-laki batal nggak? Perempuan, kalau laki-laki ini kan nanya. Ya, kalau laki-laki tidak, apapun yang keluar di dalam tubuh tanpa disengaja itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu kalau kecuali disengaja. Atau memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan, ke mulut. Misalnya kumur-kumur ketika berwudu yang biasanya cuma wek doang ini kan, gitu. Batal nggak tuh? Seger. Batal nggak? Batal. Batal nggak? Batal. Makruh hukumnya. Tapi kalau kita ada niat unsur kesengajaan biar itu air masuk ke tenggorokan, namanya apa tuh? Batal. Berarti ada unsur kesengajaan. Berarti ada niat untuk biar minum tuh, biar air itu masuk ke tenggorokan. Yang tahu siapa? Allah. Diri kita sama Allah. Kagak lah, makanya nih melatih kejujuran. Kita sahur bareng sama ayah dan ibu, sama adik-adik. Tapi sampai sekolah kita jajan, tahu nggak tuh mereka? Kagak tahu. Yang tahu siapa? Kita sama Allah. Nah itu dia. Makanya kita lillahi ta'ala kita jalani puasa itu. Kalau kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita jalani puasa itu karena Allah, kita akan diampuni dosa-dosa kita. Kita dosa. Nah makanya maunya kita puasa, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan ridho dan juga pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang tahun lalu. Itu kalau kita jalani puasa karena Allah, kita jaga semuanya karena Allah. Mata kita jaga karena Allah. Hidung kita jaga karena Allah. Kuping kita jaga karena Allah. Mulut kita jaga karena Allah. Kaki kita juga kita jaga karena Allah. Tangan kita juga karena Allah. Berarti sekujur tubuh badan kita itu kita puasa karena siapa? Karena Allah. Biar puasa kita itu mendapatkan ampunan atau diterima oleh Allah. Itu diantaranya, ya. Yang membatalkan puasa, makan, minum, memasukkan sesuatu, muntah dengan sengaja, pacaran sehari bolong itu puasa, batal nggak tuh? Ya kalau pacaran ketika kita berpuasa di tengah hari bolong misalnya nih, dua-duaan, itu hukumnya makruh.
Di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati hal-hal yang berbau zina. Nah, pacaran itu salah satu langkah untuk berbuat zina. Awalnya ya dempetan, duduk dua-duaan misalnya. Ya ntar gandengan, ntar pegangan tangan, ntar begini-begituan dan sebagainya. Nah, dari situlah makanya kita jangan mendekati zina. Nah, pacaran itu termasuk zina. Hukumnya makruh. Tapi kalau udah kelewatan, itu hukumnya haram, dosa. Apalagi sampai berbuat yang tidak senonoh, ya itu. Makanya ini termasuk membatalkan puasa. Apalagi sampai apa tuh? Sampai keluar sesuatu. Apa tuh? Nah, itu membatalkan puasa. Misalnya memandangnya dengan syahwat, itu juga hukumnya haram, sudah dosa. Ini kita batalin aja puasanya seperti itu, ya. Hah? Tidur atau mau menyandak-andak, ya, menghindari hal yang begituan, maka lebih baik dia tidur. Karena tidur orang yang berpuasa itu mengandung pahala. Kita rugi kalau kita tidur sekarang. Harusnya kita memperbanyak amalan-amalan tambahan kayak sholat duha, tadarusan dan sebagainya. Ya, itu diantaranya. Lalu apa lagi yang membatalkan puasa? Buka HP. Ada azab dulu. Kita ada istirahat selama bulan suci. Nanti pas satu awal, nah itu baru nanti dilanjutkan lagi. Nangis batal nggak? Kalau nangis kita seduh-seduh dan air nangis air matanya itu sampai ke mulut, lalu itu mulutnya dijilat-jilat itu air matanya, lalu merasa asik, berarti dia merasakan itu. Ya, hukumnya makruh. Jangan nangis berlebihan. Ya, pokoknya kita hindari hal-hal yang memang itu mengurangi pahala puasa. Kayak ngomongin orang, kita hindari itu. Mengadu domba, kita hindari itu. Ya, gibah, hindari itu. Terus apa lagi ya? Apa lagi yang menghilangkan pahala puasa? Berkata kotor. Biasanya anjay. Ini kan bahasanya bahasa kotor sebenarnya kan? Ya, bahasanya. Makanya di bulan suci ini jangan kita kotorin dengan itu. Mencium apa ya? Mencium bau. Bau apa ya? Udah balik ke kelas. Malah puasa. Enggak batal. Itu yang udah balik, so curang banget. Nah, itu makruh. Berarti kita ada niat. Kalau tidak sengaja itu nggak apa-apa. Biar Masa kita nungguin gitu. Wah, gimana nih? Wah, gimana nih? Wah, nggak banyak-banyak ya, itu batal, berarti makruh. Kenapa? Ada niat. Ya, ada niat, ada unsur kesengajaan. Kecuali kita lewat, wah ini orang masih enak banget ini, udah segitu aja, tapi yang nungguin, ya. Ya. Kalau mencicipi hidangan puasa, batal nggak tuh? Tidak. Misalnya ibu kita lagi masak nih, ibu kita nyicipin, kita lidah itu. Ditelan enggak? Tidak, karena tidak masuk ke dalam, tapi langsung jadi biasanya kalau kita biasa masak yang perempuan itu bentuknya makruh, tapi itu boleh aja itu karena apa? Tampilannya. Ya, tapi asal yang ditelan saya masuk ke tenggorokan itu. Ya, kalau ditelan berarti itu sudah masuk sesuatu. Tapi kalau kita habis di lidah ngerasain dan kita pengen lagi, kalau lain itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita telan, nah itu berarti kita memasukkan sesuatu. Sikat gigi, misalnya tengah bolong boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh, makruh. Boleh, tapi Makruh. makruh. Boleh, tapi kalau bisa jangan. Ini namanya makruh. Boleh, tapi kalau bisa kita jangan lakukan itu. Ya,
Jangan sikat gigi siang-siang ya. Nanti sikat gigi pas mau buka aja, habis buka ya, mau mandi itu. Itu di antaranya. Makanya kita hindari hal-hal yang memang itu mengurangi pahala dari puasa kita. Kita mau puasa kita itu mengambil pahala dari Allah SWT itu. Kenapa ganjarannya? Karena kita akan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah SWT setahun kemudian itu ya. Kalau yang akan datang itu sudah dihapuskan dosa-dosa kita yang lalu, yang Allah sudah hapuskan dosa yang kesalahan kita. Kalau kita menjalani puasa Ramadan yang baik karena Allah SWT. Tapi ada nggak orang nggak puasa tapi terawihnya rajin? Ganteng Satrio. Ada nggak? Sendirian. Aku puasa nggak kuat gua, tapi gua kalau terawih rajin. Ada nggak yang ini? Ada nggak? Kan ada hadis Nabi Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang menghidupkan, memeriahkan malam-malam bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosanya. Ya, kita tidak puasa nih, nggak puasa karena dia menghidupkan bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan tarawih, tadarusan, iktikaf, bersedekah, dengan yang lain-lain, dengan tahajud, ya, dengan apalagi tadarus atau baca Al-Quran, itu menghidupkan malam Ramadan namanya, ya. Itu diantaranya kayak malam nih, malam 21 malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan apa tuh? Al-Quran. Apakah Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz? Hah? Allah turunkan Al-Quran per juz atau per ayat apa sekaligus 30 juz? Sekaligus. Hah? Sekaligus. Nah, yang Allah turunkan Al-Quran 30 juz itu pada tanggal 17 Ramadan. Itu dari Lauhil Mahfuz. Al-Quran itu yang sudah terjaga sama para malaikat Allah itu diturunkan ke langit yang pertama. Ya, itu berarti dari Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah di langit yang pertama. Nah, pada malam 27 Ramadan baru Allah turunkan lagi ke Al-Quran dari langit pertama melalui malaikat Jibril dimasukkan ke kalbunya Nabi, ke dalam hati Nabi. Turunlah tuh beberapa ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 surat. Nah, kayak surat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi supaya mendapatkan SK itu surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di mana? Di Gua Hiro. Ya. Padahal ayat surat Al-Alaq itu jumlahnya berapa? 19, tapi ayat yang turun hanya 5 doang. Wahyu yang pertama ini untuk apa? Untuk SK Nabi. Nah, bahwa Nabi itu mendapatkan SK yang melalui surat itu. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, maka diangkatkan menjadi seorang nabi. Rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, nanti itu melalui malaikat Jibril. Nah, nanti malaikat Jibril turun lagi nggak ke dunia? Saya mau nanya nih, malaikat Jibril turun lagi nggak ke dunia? Turun nggak? Turun kapan? Pada malam Lailatul. Nah, malam 21. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha
Berarti malaikat-malaikat Allah yang ada di bumi, yang ada di langit, semuanya itu pada saat itu, pada malam itu Allah turunkan di istirahatihim sesuai dengan izin Allah dan perintah Allah. Waruhu biha, dan juga siapa tuh ruhu biha? Nama malaikat Jibril. Selain malaikat Jibril itu siapa? Hah? Selain malaikat Jibril punya nama 3. 1 Jibril, 2 Jibril, Mikail, Ruhul Amin. Ruhul Amin. Nah, satu lagi Ruhul Kudus. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Nah, makanya malaikat-malaikat Allah itu turun pada malam Lailatul Qadar dipimpin oleh gembongnya malaikat, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Untuk apa malaikat Jibril turun ke dunia? Untuk apa? Untuk memberikan kedamaian, keselamatan bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Saat itu yang iktikaf, yang tadarusan, yang sedekah, terus yang begadang. Tapi begadangnya di dalam masjid. Kalau gampangnya, begadangnya Atau yang pada Al-Quran, sholat tahajud, itu akan mendapatkan keselamatan. Kalau begadangnya gampang. Kagak. Ada 4 orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Di antaranya itu yang berhak sama orang tua pada malam itu. Jenderal. Padahal kalau kita sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu sama aja kita berapa? Beribadah selama 1000 tahun. 1000 bulan. Berapa tuh 1000 bulan? Berapa tahun? 84 plus 3 bulan. 84 tahun plus 3 bulan atau 4 bulan seperti itu ya. Ini kita belum sampai umur segitu ya, makanya kita 2 rakaat malam Lailatul Qadar itu kita sama aja beribadah seperti pahala seperti itu ya. Makanya yang kita lewatkan malam Lailatul Qadar, kita mulai iktikaf. Boleh kita datang ke masjid, boleh ngobrol apa-apa ya di dalam masjid. Yang penting kita ada niat iktikaf, asal ngobrolnya yang baik-baik, jangan yang jorok-jorok atau yang mengandung syahwat dan sebagainya ya. Yang baik-baik aja, atau lebih baik kita baca Al-Quran itu di masjid walaupun kita sudah niat iktikaf. Udah bisa baca. Selama kita nggak keluar dari luar masjid, maka kita masih dalam keadaan iktikaf. Tapi kalau kita sudah keluar dari pintu masjid, maka kita sudah batal niatnya. Maka kita kudu niat lagi. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Laki-laki yang mau nanya nih, coba. Ada yang saya lantar ini. Kalau pulang kampung boleh batal nggak, Pak? Hah? Kalau pulang kampung boleh batal nggak? Ya kan, mau aja sini dah. Biar nanti kenal. Kata Aris. Hadap sini Ral, laki-laki biar kenal ya kan. Yang deket. Ya kan dalam kata Nabi, idza za'a syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa buligat abwabun nar wa suffidati syayatin. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Apabila tiba bulan Ramadan, Allah akan buka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Allah buka selebar-lebarnya untuk berbuat apapun yang baik-baik itu, mendapatkan pahala yang memiliki berlipat ganda. Kita bersedekah aja cuma seperak ke 500, Allah akan melipat ganda sampai 500.000 misalnya.
Dan Allah tutup di bulan Ramadan itu pintu neraka serapat-rapatnya. Wasuk pidati sayadin, dan Allah belenggu itu setan-setan semuanya. Nah sekarang kita surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Golongan jin itu ada juga berbentuk manusia, ada juga dari bentuk bangsa jin. Berarti ada juga manusia yang memang itu karakter seperti melebihi daripada jin. Makanya dalam diri manusia ada karakter malaikat, ada karakter setan juga. Ada yang ibadahnya melebihi melampaui ibadahnya malaikat, ada juga yang lebih jahatnya daripada kejahatan setan. Kepada setan tidak pernah membunuh manusia. Tapi manusia ada yang ibu melahirkan dibunuh anaknya, digarok, itu kan lebih sadis daripada setan. Sedang setan cuma mengganggu doang, dua visi doang, membisikkan aja. Ya, sepanjang kita ada keimanan yang kuat, selama kita bentengi diri kita dengan bacaan-bacaan, dengan zikir dan sebagainya itu susah setan untuk mengganggu istirahat. Tapi tergantung semua dari kita itu. Ya kadang teman kita yang kita anggap baik itu ya, lebih kacau daripada setan, lebih jahat daripada setan yang diberikan kita datang ke pasar loh. Jadi seperti itu kan ada, ya kan? Ya, jadi kita tergantung kitanya aja, ajakan baik, ajakannya. Tadi kan ini sekiranya di Ramadan itu kalau dari waktu itu kalau itu artinya emang tujuh doang. Ya kalau pengertian daripada wasuk pidatus syaitan, berarti kalau syaitan itu semua setan-setan itu dibelenggu, diikat. Ya kalau syaitan berarti hanya satona, berarti hanya satu setan aja. Sedang raja setan adalah iblis. Nah pasti iblis itu mempunyai kelompok-kelompoknya, ada setan, ada apalagi ada nafsu dan sebagainya itu. Nah setan juga punya anak buah di bumi. Siapa itu? Para dukun dan juga para normal. Kita masuk itu dari orang ini. Makanya kalau tentaranya setan itu yang di bumi itu adalah terdiri dari para normal dan para dukun itu. Itu para merusak pikiran kita kira sholat itu macam-macam ya. Setan itu jenisnya banyak, tapi gembongnya hanya satu, iblis. Yang namanya setan pasti itu mengajak kita kepada keburukan, mengajak teman dia untuk masuk ke neraka itu. Ya, jadi nggak ada tuh setan kecuali jin. Ya, kalau jin ini masih ada yang bagusnya. Kalau jin itu ada jin kafir, ada jin muslim. Seperti ada 80 jin yang memang itu berikrar bersyahadat di hadapan Nabi di masjid jin yang berada di Mekah itu. Makanya bangsanya Nabi, umat Nabi itu terdiri dari manusia dan juga bangsa jin. Sebanyak 6. Tapi dia berdakwah sama golongannya dia, bangsanya dia itu. Jadi kalau iblis itu bawahnya setan, artinya berkoknya. Ya. Nah, satu lagi terakhir. Kata Bapak, kalau itu kayak kepada ya Pak, amalan yang harus dilakukan itu seperti apa sih Pak? Ya, amalan-amalan malam Lailatul Qadar kita memperbanyak, menguatkan tali pinggang kita. Artinya kita memperbanyak lagi ibadahnya. Artinya kita lebih banyak tadarusnya, itikafnya, terutama itikaf. Ya, itikaf juga tadarusan. Nah, karena ini sudah masuk malam 10 fase yang ketiga, yaitu malam dibebaskannya kita dari api neraka, maka kita doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Itu aja amalannya yang penting. Tapi kita lebih banyak ke iktikaf di dalam masjid itu dengan niat, atau kita tadarusan, atau kita tidur, ataupun kita
lebih banyak beribadah yang lainnya, atau sholat tahajud, atau kita banyak berzikir dan lain sebagainya. Artinya kita menambah pundi-pundi amal di malam Lailatul Qadar itu, yang memang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita zikir cuma satu aja, itu sama aja itu kita berzikir selama 84 tahun plus 3 bulan itu belum sampai umur kita ya, karena umur Nabi itu cuma sampai 63 seperti umurnya Nabi. Hanya di atas itu hanya keistimewaan yang Allah berikan itu. Itu seperti itu ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni kalau kita sendiri. Tapi kalau rame-rame fa'fu anna ya. Udah. Oke, ada lagi. Oke, sama-sama. Cewek ada nggak? Semangat dong cewek. Takbir. Takbir. Dan cowok takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Nah, ada pertanyaan dari Prianto yang bisa jawab dapat hadiah 50.000. Silakan Prianto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa maju duluan menjawab dapat untuk buka puasa. Mau perempuan mau laki-laki, lihatin sih. Mana yang duluan tunjuk tanpa. Ya. Pertanyaannya, simpulkan apa yang kamu dengerin kata Ustadz Haji Ridwan. Tunjuk tadi. Balik. Ini ya. Bagi. Dibuka. Maskernya buka. Biar jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karol Sawan dari Kelas kelas Gabungan dari Kasih dari yang disampaikan oleh Pak Ridwan dari tadi itu adalah setiap perbuatan kita adalah ada maknanya dalam amal perbuatan dan untuk kita bakal di akhirat. Seperti dalam kita puasa ada nahan lapar dan haus. Itu dalam puasa adalah puasa sebagai latih kita untuk ibadah di bulan. Oh salah. Dikasihkan apa enggak? Kasihkan enggak? Ganti. Orang panjang. Ya. Bagi rel. Yang perempuan. Yang perempuan. Nah, sekarang yang perempuan. Nah, ini yang perempuan satu orang. Ayo Pak Den. Yang mana yang maju? Iya, Angel sini aja. Angel, maju aja. Kamera aja. Yang membatalkan sholat. Lawang duitnya udah dikeluar, udah dimasukin lagi ya. Batal. Tidak boleh pacaran bulan Berarti Ramadan. dia cuma nafsu minta hadiah. Kasih apa? Udah itu yang merah. Yang mukanya yang ungu. Tadi ngomongnya enggak ya? Hijau. Yang abu-abu. Ya demikian tadi ada mengikuti pesantren kilat ya dari Haji Ridwan yang temanya adalah ya. Oke, terima kasih dan sukses selalu, selamat menunaikan ibadah puasa. Demikian tadi sudah mengikuti langsung pesantren kilat Semarar Ramadan pada tanggal 11 April 2023 langsung disiarkan pelataran dari SMP Negeri 19 Depok yang langsung dibawa pengacara dan tauziah Bapak Haji Ridwan MALC. Masa MA dulu.
yuk.